Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Resna Sari dengan NIM C10125201002 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen yang berjudul Komunikasi Bisnis, menciptakan dan menyampaikan pesan yang bermakna. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas mengenai perusahaan yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Perusahaan yang saya maksud adalah perusahaan PT Telkom Indonesia. Baik, langsung saja saya akan membahas materinya. Asal mula PT Telkom Indonesia adalah pemecahan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postal menjadi dua perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi pada tahun 1965 yang kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumental pada tahun 1974 dan terakhir menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero pada tahun 1991. PT Telkom Indonesia termasuk dalam perusahaan yang berkaitan dengan komunikasi bisnis karena perannya sebagai penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta perusahaan yang menciptakan dan menyampaikan pesan melalui infrastruktur digitalnya. Misi perusahaan ini adalah untuk memberdayakan pelanggan dengan memberikan layanan berkualitas tinggi yang melibatkan komunikasi bisnis yang efektif dalam berbagai bentuk. Yang pertama, Telkom sebagai penyedia infrastruktur komunikasi, yaitu Telkom menyediakan infrastruktur komunikasi dalam kehidupan sehari-hari melalui layanan seperti internet rumah atau IndiHome menggunakan kabel optik, telepon tetap dan nirkabel, serta jaringan seluler melalui anak perusahaannya atau Telkomsel. Infrastruktur ini mendukung berbagai aktivitas seperti bekerja jarak jauh, belajar daring, berkomunikasi melalui panggilan telepon dan video, serta akses hiburan dan informasi. Kedua, komunikasi bisnis internal di Telkom, yaitu sebagai perusahaan besar, Telkom menggunakan komunikasi bisnis internal untuk yang pertama, menyampaikan visi, misi, strategi, dan kebijakan kepada karyawan. Yang kedua, membina kerjasama tim melalui rapat atau email perusahaan dan aplikasi internal. Yang ketiga, komunikasi bisnis eksternal Telkom, yaitu Telkom juga aktif dalam komunikasi eksternal seperti promosi layanan melalui iklan, media sosial, dan kampanye publik. Yang kedua, hubungan pelanggan atau customer service untuk menerima keluhan dan memberikan solusi. Yang keempat, menciptakan pesan yang bermakna, yaitu Telkom menciptakan pesan melalui yang pertama, nilai misi, yaitu mewujudkan masyarakat digital Indonesia. Yang kedua, slogan komunikatif, yaitu mari kita satukan Indonesia. Yang ketiga, program sosial kampanye atau literasi digital dan CSR untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Yang kelima, peran Telkom dalam digital bisnis komunikasi, yaitu Telkom juga menyediakan platform seperti My Telkomsel, IndiHome, dan layanan cloud yang mendukung perusahaan lain melakukan komunikasi bisnis modern seperti video call, email, webinar, hingga office. Hal ini membantu dunia bisnis menciptakan dan menyampaikan pesan yang bermakna secara digital dan efisien. Namun PT Telkom Indonesia ternyata mengalami persaingan dengan perusahaan teknologi baru karena datangnya dari berbagai arah. Bentuk persaingannya yang pertama, persaingan dari pemain telekomunikasi lain, yaitu seperti Indosat dan XL. Yang kedua, persaingan dari startup digital, yaitu pesan instan atau SMS dan layanan suara. Yang ketiga, persaingan dari teknologi baru atau internet satelit. Dalam menghadapi persaingan perusahaan teknologi baru, PT Telkom memiliki strategi untuk menghadapi persaingan tersebut. Yang pertama, transformasi digital. Yang kedua, investasi dan inovasi. Yang ketiga, kemitraan strategis. Dan yang keempat, peningkatan kualitas layanan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Telkom Indonesia
dalam mempertahankan kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada produk dan layanan, tetapi juga pada kemampuannya dalam menciptakan dan menyampaikan pesan yang bermakna melalui komunikasi bisnis yang efektif. Melalui strategi komunikasi yang terencana, terbuka, dan berkelanjutan, Telkom mampu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya komunikasi bisnis dalam mendukung reputasi dan kinerja perusahaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.